Baik, teman-teman semua yang sudah bergabung di ruang Zoom, silahkan bisa di-on-kan videonya terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Alhamdulillah dari bau-bau sudah hadir nih, sudah on kameranya. Yang lain silahkan ditunggu untuk meng-on-kan videonya terlebih dahulu. Sudah, Alhamdulillah sudah ada dari Pekanbaru juga yang on videonya. Nah, yang lain yang masih off, ditunggu ya untuk meng-on-kan videonya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita di kajian pejuang subuh. Masih tema besar kita di Inspiring Love. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman semua yang bergabung di ruang Zoom maupun yang sudah bergabung di ruang Facebook, untuk menambah keberkahan kajian kita ya di pagi hari ini, kita awali sama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sebelum dilanjut ke materi selanjutnya ya, masih cinta dunia, poin keberapa? Ada yang mencatat 90 sekian. Eh, Insya Allah nanti akan membahas materi lanjutan di poin selanjutnya. Namun sebelum dilanjut ke Bu Dewi, saya persilahkan kepada teman-teman untuk men-share ya live streaming di Facebooknya masing-masing. Boleh di-tag ke akun temannya, di-share seluas-luasnya. Silahkan bisa di-share terlebih dahulu dari sekarang. Saya kasih waktu 1 menit untuk men-share link live streaming di pagi hari ini. Atau bisa juga di status WhatsApp-nya teman-teman ya. Nanti bisa di-share atau di grup-grup link link apanya? Link Facebooknya yang hari ini sedang live streaming. Silahkan. Termasuk saya juga. Saya juga insya Allah mau nge-share di grup-grup pembuktian cinta yang saya kelola. Sudah, Alhamdulillah, sudah ya. Ada beberapa yang sudah
share di akun teman-teman. Sudah ada yang membagikan di Facebook. Teman-teman, suara saya jelas? Apa hilang-hilang? Nenek nggak kedengeran, Nek. Masih di mute mic-nya. Teh Esi, suara saya jelas? Apa ada hilang-hilang? Jelas kayak nih. Jelas, baik. Terima kasih. Nenek masih di mute tuh, Nek. Nenek belum dibuka mic-nya. Ya, baik. Alhamdulillah nanti insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi ya di poin 90 sekian. Ini adminnya tidak tidak telaten mencatat ya, Masya Allah. Baik, saya persilahkan mangga kepada Bu Dewi untuk membersamai teman-teman semua yang sudah bergabung di ruang Zoom maupun yang sudah hadir di ruang Facebook. Tema apa gerangan yang akan disampaikan di pagi hari ini? Mangga, saya persilahkan kepada Bu Dewi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang hadir dari Pekanbaru hadir ya. Terus bau-bau Hadir. gini, Bogor. Yuli mana nih? Bogor apa mana nih ya? Masya Allah. Alhamdulillah, pokoknya semua teman-teman temukan lagi di pagi hari ini. Bu Senang. Bu Dewi, bentar. Bu Dewi sebelum dilanjut, coba dicek jaringan internetnya itu kemana? Ke HP apa ke rumah? Diganti dulu ya. Ya, jaringan laptopnya ke WiFi rumah aja. Ini pakai Jangan pakai HP karena kuota HP yang udah limit. Ya Allah. ya udah. Kuotanya Ya, diisiin atau gimana? Ya, ntar. Sayang, waktunya masih panjang. Panjang udah Ini pakai pagi pakai gitu. sama putus-putus nggak? Tidak. Putus-putus nggak? Nah, sekarang enggak. Tadi putus-putus. Soalnya terus dari tadi. Ini udah pakai hotspot rumah. Kenapa Teni? Ini hotspotnya hotspot rumah apa HP? Pakai rumah. Pakai rumah. Coba dilanjut dulu ya, nanti sambil diisi. Ya, diisi atau yang banyak ya. Kan baik ya, Dewa. Ya, Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala kembali ya hari ini kita masih dibangunkan Allah dalam keadaan yang baik. Insya Allah kan hari kemarin baik dan dibandingkan hari kemarin saya yakin ya kalaupun kita melihat ada sesuatu yang nggak baik-baik aja pada Ya, hari ini ya. Mungkin cara pandang kita yang perlu diperbaiki. Yang jelas pasti ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bangun lagi hari ini, Allah ngasih kesempatan kita untuk jadi lebih baik lagi hari ini. Ya, apapun kondisinya, insya Allah masih bisa karena di luar kesanggupannya. Ketika Allah uji hari ini dengan ujian apa dan Allah masih kasih kesempatan hidup, artinya kita pasti bisa lebih baik lagi, insya Allah. Ya. Dan hari ini materi yang saya sampaikan, insya Allah masih terkait dengan ciri-ciri cinta dunia ya. Tuh ya adminnya nih gimana Min ya. Eh, yaitu akan terlihat ya bagaimana seseorang itu yang cinta dunia atau mencintai Allah ya. Perbedaannya terlihat dari bagaimana cara mereka menyikapi musibah ya. Cara mereka menyikapi musibah. Nah, jadi kalau
kita ya, saya bahas musibahnya dulu teman-teman ya. Mau share screen nih, udah disiapin ya. Musibah. Musibah, kita bicara musibah itu dulu sendiri. Ya, apa sih yang sebut? Jadi kalau surat An-Nisa ayat ke berapa? 79 ya, teman-teman. Nah, ini dikatakan ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asobakum Musibah. Apapun gitu ya, apa-apa yang kamu Masalah. peroleh atau menimpa kalian ya, man asobaka ya, maaf, min hasanatin ya faminallahi ya, apapun yang menimpa kalian, apapun yang kalian peroleh dari sisi Allah ya, ya, nah yang berupa hasanah kebajikan ya, wama asobaka min sayyiatin ya. Dan apapun yang menimpamu ya, atau yang kamu peroleh dari keburukan ya, faminan adalah dari yang entah baik warsalna atau kalinasi buruk. rasulan, kami mengutus ya kepada kalian ya, kepada manusia itu seorang rasul ya, untuk seluruh manusia. Wakafa billah Allah ya sebagai saksi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau berdasarkan surat An-Nisa ayat 79 ini, asoba itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita terima atau sesuatu yang menimpa kita. Apapun itu. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Nah, kita biasanya bilang musibah itu sesuatu yang buruk. Nah, ya. Jadi musibah itu secara apa namanya, makna bahasa adalah sesuatu yang menimpa kita. Apapun itu, kejadian, keadaan yang menimpa kita. Ya, entah itu kita lagi tertimpa. Nah, nanti terbagi dua. Ada yang menimpa kita itu yang kita sebut sebagai kebaikan, ada yang kita sebut sebagai keburukan. Atau kebaikan itu adalah hasanah, keburukan itu adalah sayyi'ah. Ya. Nah, tertimpa sesuatu apa? Mungkin hari ini tertimpa pagi ini ya, tadi pagi teman-teman oksigen itu tertimpa oksigen berarti maksudnya ya. Kita memperoleh oksigen. Kemudian mungkin senyuman dari anak-anak di rumah ya, dari suami, dari orang tua. Nah, itu pun kita tertimpa sesuatu ya. Berarti kalau hal yang menurut kita itu baik, maka itu disebut sebagai hasanah. Nah, yang menimpa kita kita anggap buruk yaitu sayyi'ah ya. Jadi tolong digarisbawahi yang kita anggap buruk dan kita anggap baik ya. Sesungguhnya apapun yang itu berasal pasti baik ya buat kita semua. Cuma memang Allah itu memaklumi ya, manusia itu kadang menyematkan sesuatu yang menimpa kepadanya baik atau buruk ya. Dan memang ini sangat subjektif. Tapi kata seseorang mengatakan ini baik atau ini buruk itu kalau diserahkan kepada masing-masing manusia secara manusianya gitu ya. Dari sisi manusiawinya, mereka biasa memandang sangat subjektif. Bagi saya buruk belum tentu buat Teh Yani buruk juga ya, buat teman-teman buruk juga. Menurut teman-teman itu baik loh gitu ya. Misalnya apa ya, yang paling umum lah. Ada seseorang, coba di sini siapa yang ngacung ya teman-teman. Ya yang mengatakan naik berat badan itu baik, pasti ada yang ngacung ya. Nah, kalau buat Teh Yani baik atau buruk Teh Yani? Tadi saya tanya nih, baik atau buruk naik berat badan? Satu on aja ya. Buruk, buruk. Buruk. Nah, gitu. Berarti turunnya berat badan walaupun setengah on, ya buat Teh Yani adalah kebaikan. Tapi sebagian orang turun setengah on aja itu dia udah aduh makin turun yang di badan ya, tinggal tulang berbungkus kulit gitu ya. Nah, jadi atau di PHK atau misalnya menikah, dia kadang-kala nggak bahagia di hari sedih gitu ya, merasa ini adalah musibah ya karena dia dinikahkan paksa misalnya, atau dia menikah bukan dengan orang yang dia cintai dan seterusnya. Jadi tidak semua yang kita anggap baik buat orang itu baik juga ya. Nah begitu sebaliknya, sangat subjektif. Nah
Jadi, tapi Allah Maha Cinta kepada hamba-hambanya ya. Jadi memaklumi. Kalau menganggap baik ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti itu dikatakan ke ke hasanah ya. Kalau dianggap buruk ya nggak apa-apa, itu berarti sayyi'ah. Nah, cuma Allah mengingatkan ya. Kalau itu sesuatu yang kalian anggap buruk ya, itu adalah akibat kesalahanmu, kata Allah. Ya, kesalahan kita. Mungkin salah kita pertama kenapa memandangnya buruk gitu ya. Yang kedua karena dosa-dosa. Ya. Karena ini dikaitkan dengan surat Asy-Syura ayat 30 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum gitu. Musibah apapun yang menimpa kalian, maaf, kejadian apapun, ma asaba gitu ya. Apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah yang ada gitu ya, itu karena perbuatan kalian sendiri. Nah, jadi teman-teman, saya teruskan dulu dari surat An-Nisa ini ya. Tadi musibah sebetulnya secara umum artinya adalah sesuatu yang menimpa. Cuma kalau kita anggap baik itu namanya hasanah, kita anggap buruk itu namanya sayyi'ah ya. Nah, sayyi'ah inilah yang kita sebut musibah. Ya, jadi musibah itu sebetulnya semua adalah kehendak Allah ya. Nah, yang cuma cara pandang terkait yang menimpa kita itu, nah biasanya kita meresponnya dua. Kalau kita anggap menyenangkan, maka kita anggap baik dan kita disuruh bersyukur. Tapi kalau tidak menyenangkan, kita anggap buruk, ya maka Allah nyuruhnya bersabar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai masalah. Ini yang kita sebut sebagai definisi musibah secara umum hari ini, gitu ya, yaitu pengertian musibah hari ini ya adalah atau musibah yang di surat Asy-Syura 30 ya, yaitu adalah sesuatu yang menimpa kita yang kita suka pandang tidak menyenangkan atau buruk ya, atau kita sebut sebagai masalah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita fokuskan karena tadi secara bahasa itu musibah itu sesuatu yang menimpa kita secara umum. Nah, tapi eh, berdasarkan surat ayat 30 tadi, maka musibah itu adalah sesuatu yang anggap tidak menyenangkan, ya, yaitu kita anggap buruk. Nah, ini disebut sebagai masalah atau musibah. Nah, sehingga berdasar surat Asy-Syura ayat 30 tadi, kalau itu musibah, ya, berarti sayyi'ah, ya, maka itu adalah karena dosa-dosa kita, karena kesalahanmu sendiri, ya, kesalahan kita sendiri. Nah, ini teman-teman harus kita pahami dulu. Dan memang cara meresponnya itu minta. Kalau dipandang baik, bersyukur. Kalau dianggap buruk, bersabar. Itu doang ya. Cara meresponnya itu sangat sederhana. Menuliskannya dan menyebutkannya. Ya, yang tidak sederhana itu menjalaninya ya. Syukur juga nggak mudah sebetulnya ya. Eh, belum mudah ya. Atau kadang-kadang tidak mudah gitu teman-teman. Sabar, eh, kadang-kala mudah, kadang-kala juga nggak mudah gitu ya. Tapi banyaknya memang tidak mudah juga. Ya, karena itu memang ujiannya di situ, teman-teman. Ya, ketika menyenangkan, ya, kita bersyukur. Bersyukur itu kan termasuk sabar, gitu ya. Bentuk syukur mungkin secara alhamdulillah, udah gitu aja, selesai. Seolah itu selesai, gitu ya. Bentuk sabar pun mungkin kita mengatakan innalillah, cukup selesai. Nah, tapi ternyata tidak selesai dengan cara itu saja, gitu, teman-teman ya. Yang Allah minta itu bukan itu saja bentuk syukur dan sabarnya. Nah, sebelum kita lanjut, seperti apa syukur dan sabar yang sesungguhnya? Nah, saya mau membagi-bagi dulu nih, biasanya nih secara umum orang itu ngeresponnya gimana? Nih, kalau kena musibah atau kena masalah, biasanya ngeresponnya ini. Teman-teman yang mana coba? Kalau nggak lari, mengalihkan, melupakan, meratapi, mungkin berkeluh kesah, curhat sana sini, gitu ya, atau menghadapinya. Nah, teman-teman yang mana selama ini? Coba cung-cung ya, Tayani dengan cung atau Tayani ya. Atau kira-kira coba saya mau nanya, boleh di kolom chat teman-teman. Yang di Facebook juga boleh ikut jawab ya. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 poin ini yang paling ideal tuh yang mana? Cara meresponnya. Yang mau bicara langsung juga boleh.
Hadapi Ustazah kalau sering mengalihkan, Dihadapi. Mm. dialihkan. Itu jawaban yang mana nih? Kan pertanyaan tadi ada dua ya. Teman-teman biasanya meresponnya dengan cara apa? Nah, terus pertanyaan kedua, yang ideal tuh yang mana? Hadapi katanya. Curhat ke teman. Iya. Terus? Kalau idealnya sih dihadapi. Baik, oke terima kasih ya. Nah, ternyata teman-teman sebetulnya ini semuanya itu tidak benar. Cara merespon masalah yang tidak tepat. Ya, kenapa? Ya, karena kalau kita sibuk dengan berlari, ya, maka kita akan lelah, ya. Lelah hingga kita nanti bingung jalan mana lagi yang harus saya cari. Jalan mana lagi yang harus saya tempuh untuk berlari, ya. Mungkin nanti ketemu jalan buntu, ya akhirnya capek, ya. Mengalihkan pun begitu. Melupakan dan mengalihkan efeknya apa? Masalah masih tetap ada. Ya, lupakan, alihkan. Masalah tetap ada. Mungkin kita biarkan itu makin menggunung, ya mending kalau masih jadi gunung, ya. Gunungnya gunung berapi juga yang siap meledak gitu ya, meledak, meletus ya suatu suatu waktu. Ya, karena kawahnya terus bergemur, ya. Terus memanas kawahnya, terus aktif. Nah, kita sibuk dengan mengalihkan dan melupakan. Ya, mungkin mengalihkan dengan cara jalan-jalan, nyampe rumah masalahnya masih ada gitu ya. Melupakan emang bisa dilupakan, ya, capek juga, ya. Sehingga ini juga bukan respon yang baik. Kemudian meratapi apa lagi? Ya, kita akan lelah lahir dan batin, ya. Kalau meratapi itu, ya, berkeluh kesah, curhat sana sini. Ya mungkin ketika curhat, efeknya lagi apa? Yang sayang sama kita jadi bersedih, yang benci sama kita, hore gitu ya. Kan rasain. Mungkin begitu ya, teman-teman. Nah, ini nanti kita itu jadinya ya lelah ya, lahir batin. Fisiknya sehingga siang jadi malam, malam jadi siang. Artinya malam nggak bisa tidur, siangnya tidur terus ya. Nah ini, kemudian menghadapi gimana? Kita pun akan lelah menghadapinya karena menghadapinya mungkin nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Ya, lelah suatu saat. Karena yang kita hadapi itu kita pikir dia tuh besar, berat, kuat ya. Ibarat petinju ya mungkin ada kelas bulu dan kelas berat ya. Kita masih merasa masih di kelas bulu ya. Yang kita hadapi ada kelas berat, maka itu akan bikin berat ya lelah dan mungkin akan putus asa gimana cara menghadapinya gitu. Ya, kebingungan. Nah, jadi teman-teman merasakan nggak yang saya sampaikan ya? Menghadapi capek gitu ya karena kita ya dan seterusnya. Nah, sehingga kalau cara meresponnya seperti ini, kita kesedihan ya. Banyak sekali kesedihan ya, sehingga kualitas hidup itu menurun ya. Hidupnya nggak produktif ya. Makan males, mandi males, gosok gigi males, ibadah mungkin jadi males juga gitu ya akhirnya ibadah itu. Apalagi yang malas ngomong malas, pengennya lari aja ke gunung, ke hutan, ke gua gitu ya sendirian, nggak ada orang. Ya, nah seperti itu akhirnya. Sebentar. Ya, maaf ada intermezzo. Jadi sampai mana ya, Tani? Sampai mana teman-teman? Aduh. Ya, sampai situ deh pokoknya ya. Nah, lalu gimana caranya harusnya ya kita? Nah, ternyata teman-teman ada satu cara ya, yaitu dengan kita mencoba merasionalisasi. Ya,
Dirasionalisasi itu gimana? Dengan cara bahasa lain itu merubah mindset atau cara pandang kita terkait masalah tadi. Ya. Sehingga kita jadi bisa apa? Akhirnya kita bisa bersabar karena merubah cara pandang. Ini yang bikin sedih tadi ya akhirnya kita apa berawal dari kita meresponnya salah tadi ya. Karena kenapa respon kita salah? Karena kita memandang masalah kita itu suatu yang buruk tadi, suatu yang buruk. Ini adalah besar, aku nggak mampu sehingga ya ini sibuk atau ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah itu cara pandang yang negatif. Jadi kalau kita mau eh, merespon dengan benar, maka rubah cara pandang kita terhadap masalah realisasi lah istilahnya gitu ya. Sehingga kita bisa sabar. Nah, tapi ada juga level lebih baik, lebih tinggi lagi dari sabar. Ya, apa itu ya? Nah, yang jelas teman-teman pertama harusnya gimana? Ketika kita dikasih masalah, musibah, ya, maka kita itu langsung memandangnya dari sisi yang positif. Ya, misalnya naik berat badan, gimana coba Tayani kira-kira memandang positifnya? Kenapa Tayani dong ya? Nah, yang lain juga kayaknya banyak nih kalau berat badannya naik, aduh gitu ya. Coba yang lain nih teman-teman yang merasa berat badan naik itu adalah musibah, gitu ya. Kira-kira cara pandangnya yang positif gimana? Biar kita Hmm. anggap itu adalah anugerah, bukan musibah lagi. Ayo, nah ya di PHK. Nah, gimana caranya supaya kita itu memandang itu adalah sesuatu yang baik, bukan yang buruk, ya. Sehingga jadi sabar. Nah, ya ini PR-nya, teman-teman. Ya. Belum ada yang jawab ya? Ada yang jawab nggak Teh ini di kolom chat ya nih? Bentar. Boleh di kolom chat teman-teman. Ya, nah belum ada ya? Bingung ya? Belum. Oh, bingung ya. Tawakal mungkin katanya. Tawakal. Tawakal itu adalah hasil dari kita memandang masalahnya dengan positif ya. Jadi kita bisa tawakal, terserah Allah deh gitu ya. Tawakal itu kan berserah ya. Nah, itu ya teman-teman. Sebelum saya bahas ya bagaimana memandang positif. Nah, nanti saya akan coba juga membahas ini ya dari bagaimana orang itu merespon. Ada juga dikategorikan sebetulnya secara umum 4 cara orang itu merespon ya. Nah, yang pertama adalah dengan meratap dan seterusnya, mengadu kepada orang lain. Nah, berarti itu pokoknya respon negatif aja. Ya, itu yang merespon negatif. Jadi dibagi dua. Nah, yang merespon negatif itu tadi tuh yang udah dibahas ya. Nah, yang kedua adalah di orang yang meresponnya positif. Ya, gimana respon positif? Dia sabar, ya. Kemudian dia ridho, yang ketiga dia bersyukur. Nah, itu teman-teman ya, ikhlas gitu ya. Jadi dua, dibagi bisa di dua bagian berarti kan tadi ya. Meresponnya ada yang negatif. Nah, bagaimana pertama itu adalah orang yang tidak lulus ujian. Ya, belum lulus lah ya. Eh, yang di kelompok kedua lah, atas sikap mereka menghadapi masalah tadi. Gitu ya tadi. Yang mana? Tentu dong mau yang positif ya. Nah, lalu apa bedanya nih antara sabar, ridho, dan syukur? Tiga kondisi hati yang berbeda. Menunjukkan juga kondisi hatinya. Nah, teman-teman, biasanya penyebab utama kenapa ngeresponnya itu ya negatif, yaitu karena hatinya isinya adalah dunia. Ya, dia nggak suka dunia yang begitu tanpa dia sadari ya. Yang begitu dia cintai, biasanya kita nggak sadar ya, hilang dari kita.
kenikmatan-kenikmatan dunia itu hilang dari kita gitu ya. Kita pikir nikmatnya dunia itu adalah tubuh langsing gitu ya. Ternyata langsingnya hilang, jadi tambah kurus atau tambah gemuk gitu ya. Nah, jadi sibuk dengan fisik kita tadi ya. Karena kita begitu mencintai tubuh dengan standar-standar duniawi hari ini gitu ya. Karena hari ini ya tubuh yang ideal ya, yang ideal tuh gimana? Katanya sih ya, tapi nggak tahu yang world gitu-gitu ya, itu tuh sampai diukurin ya, diukur tinggi. Kalau tinggi mungkin masih standar lah kita ukur tinggi ya, mau apa diukur tingginya semuanya, ukuran betis, ukuran ah semua semuanya gitu ya. Nah, kemudian standar Barbie lah ya. Dan disinyalir ya ternyata produk Barbie itu untuk mengenalkan hari ini, itu ya teman-teman. Sehingga memang banyak yang bercita-cita tubuhnya seperti Barbie. Kemudian mulusnya kayak Barbie, kulitnya glowingnya macam-macam lah ya gitu. eh nah, atau misalnya dia begitu mencintai kesehatan gitu ya, dunia kan berarti kan ya. Karena jalan-jalan, kumpul-kumpul sama temennya dan seterusnya. Maka ketika dia mendapat dia tidak bisa menikmati dunia lagi dengan sakit ini, nggak bisa macam-macam lah gitu ya, teman-teman. Jadi pada intinya ya eh, karena cinta dunia ya kita sehingga musibah yang menimpa kita itu adalah secara sisi pandang dunia ya kita difitnah kalau dari sisi pandang dunia ya sakit hati memang ya. Nah, tapi kalau kita pandangnya positif, nah karena kita mencintai Allah biasanya, ya. Karena kita memandangnya apa yang menimpa kita itu adalah dari pandangan urusan kita dengan Allah, urusan akhirat, ya. Misalnya kalau tadi itu, hmm, sebentar, ya. Apa tadi Terry? Terry apa Terry? Hmm, sampai mana tadi teman-teman? Ya, karena dia mencintai Allah, ya. Misalnya tadi fitnah difitnah. Kalau dia pakai standar akhirat, apa sih hakikat kata Allah itu hakikatnya fitnah itu apa? Ya. Nah, orang ketika difitnah berarti kan orang yang fitnah tadi sedang mentransfer nanti itu di akhirat dia apa? Menzalimi berarti kan ya. Nah, itu bisa jadi nanti di akhirat itu orang yang zalim itu ya nanti dosa-dosa kita akan ditimpakan ke dia, pahala dia akan diambil ke kita ya. eh, dan atau sebaliknya gitu ya dosa-dosa kita akan ditimpakan ke dia. Nah itu kan teman-teman ibaratnya harusnya kita senang ya ketika ada yang mau fitnah gitu. Oh aku lagi dapat pahala nih gitu ya. Atau musibah itu kalau dikaitkan dengan banyak ayat banyak hadis gitu ya memang Allah sedang dengan musibah tadi menghapus dosa-dosa kita. Difitnah, musibah yang lain saja, ya, yang kecil yang kita anggap kecil. Misalnya ada dalam sebuah riwayat itu dikatakan Rasulullah SAW ya mengatakan misalnya ada seseorang gitu teman-teman ya, dia itu kehilangan barangnya, kehilangan barang, apalah mungkin nyari kacamata di mana, ya ini di mana gitu. Nah ternyata dia tuh bingung nyari-nyari. Nah setelah lama ketemu tuh barangnya itu, yaitu dia ada di saku bajunya kata Rasulullah itu. Orang tadi kebingungan nyari-nyari barangnya, Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah gitu ya. Padahal
barangnya mungkin kecil, sederhana, entah itu kita cari peniti, ya, pentul. Aduh, di mana nih, mana mau berangkat, ya tinggal pentul satu-satunya, peniti satu-satunya ya. Nah, terus ketemu, oh ternyata di sini. Nah, itu ketika dia mencari kebingungan, Allah sedang hapus dosa-dosanya. Masya Allah, itu musibah kecil aja, lagi dia hapus dosa-dosanya. Ya. Pak, dan itu ketemu gitu barangnya. Gimana kalau barangnya hilang benar? Ya, uang hilang, dompet hilang, apa hilang, ya, nggak usah sedih, nggak usah panik, ya, kita lagi dihapus dosa-dosa. Coba mendingan dihapus dosa-dosa di dunia apa di akhirat? Itu di dunia ya kita maunya. Nah itu teman-teman. Ya jadi itu ya. Berat badan naik, alhamdulillah. Artinya apa? Ya mungkin ya Allah pengen kita makin kencang lagi doanya, makin dekat lagi kepada Allah, makin bersungguh-sungguh lagi ikhtiarnya dan niatkan ikhtiarnya karena Allah, ya. Nah, begitu. Jadi ya bukan berarti tenang-tenang juga gitu dengan berat badan terus naik ya karena dari sisi nanti ada apa namanya kayak standar kesehatan aja. Standar kesehatan bukan standar cantiknya karena bisa jadi langsing tapi nggak sehat ya tapi standar kesehatannya ya karena nanti tiap orang standar dan lain-lain mungkin banyak ahlinya di sini. Nah itu teman-teman jadi pandang dengan memandang sehingga nanti kita akan masuk ke dalam golongan yang kalau nggak bersabar ikhlas dan bersyukur. Nah, jadi dengan tiga cara ini dia dapat pahala dari Allah. Allah senang ya karena dia meresponnya benar gitu ya. Dan teman-teman yang namanya sabar itu adalah di tamparan pertama ya. Jadi pernah ada riwayat juga ya, seorang sahabiah itu menangisi kepergian suaminya gitu ya. Dia meraung-raung gitu. Nah, lalu Rasulullah SAW datang kepada wanita tersebut lalu mengatakan bersabarlah engkau ya. Nah, wanita ini merespon, nah beliau wanita ini nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Ya. Dan wanita ini mengatakan intinya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ya, pernah dengar kalimat gitu? Familiar dengan kalimat itu teman-teman? Ya kalimat Ya. ngomong gitu kadang sabar, sabar sih. Lalu Rasulullah SAW pergi. Nah, ada sahabat terus tahu nggak itu siapa tadi yang ngomong sama gitu ya. Lalu mengejar Rasulullah. Lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi tidak tahu kalau itu adalah engkau. Ya sekarang aku sudah bersabar. Allah tidak tahu, maaf, bersabar itu di tamparan pertama kata Rasulullah. Ya gitu. Jadi teman-teman kalau tamparan pertama itu ya begitu kejadian kita cepat sabarnya langsung. Nah, eh, kalau udah seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, iya deh saya sekarang sabar. Nah, itu bukan sabar, itu namanya sadar. Ya, gitu ya Tayani, betul nggak Tayani? Tayani suka sabar apa suka sadar? Kadang-kadang nggak Sabar. sadar tuh pingsan berarti ya. Nah itu teman-teman, ya memang itu ujian, makanya pahala sabarnya juga luar biasa. Ya, dan memang sabar dengan ridho itu sepaket. Teman-teman. Ya, dengan bersabar kita ridho atau dengan ridho kita jadi sabar. Nah, teman-teman mau tahapan yang mana dulu ya? Nah, tapi memang biasanya ridho dulu, jadinya kita sabar. Ya, oh Allah tuh ini kebaikan dari Allah, main kebaikan ya. Atau dengan musibah itu Allah pengen memberikan kita itu apa? Pengajaran. Ya, kita jadi belajar. Kenapa? Ya, kenapa aku teh kena musibah ini? Ya, biar belajar. Nah, ini ya ada Allah menyampaikan ini bahwa musibah adalah pelajaran ya dari Allah, pengajaran deh. Ya. Kalau pelajaran itu kesannya aku kasih pelajaran biar sadar gitu ya. Nah, tapi saya lebih suka mengatakan pengajaran ya. Nah, pengajaran ini teman-teman Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96. Ada yang mau membacakan untuk saya buat teman-teman yang lain? 6, teman-teman ya. 96.
yang pagi-pagi hari ini mau mendapat pahala tambahan? Silahkan. Nggak apa-apa, masih tebak-tebakannya juga keren berarti. Karena yang baca Quran masih pahalanya 2. Masya Allah. Ya. Boleh? Ada? Teni, Ngacung? Saya tunggu Belum sampai ada. sampai sore deh, nggak apa-apa ditungguin ya Teni ya sampai sore ya. Ya, Nenek masih di mute ini mic-nya. Belum dibuka mic-nya. Tahu caranya nggak? Ada Mbak Ayu nggak, Nek? Minta tolong Mbak Ayu bukain mic-nya. Atau yang lain mungkin di Facebook ada yang membacakan susah ya kalau di Facebook ya Teni ya. Iya. Ya udah belum ada. Kalau nungguin sampai sore, Teh Yani aja yang nungguin saya nggak gitu ya. Baik ya, mungkin lagi pada sibuk di dapur, nggak apa-apa. Bismillah ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 7, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ya jika gitu ya atau sekiranya anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, ini kata Allah ya. Walau seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Udah. Gimana? Oh, ada. Boleh boleh dibacakan. Nenek, boleh, Nek. Pada dicari, Za. Sabar. Iya, masih dicari. Surat ke Iya, ayat 96. sabar. Matanya Pak Yani, Za. Ya, Tetap Araf semangat. mana? Pak. Tidak patah semangat dicari dulu. Sayang soleha. Al-Araf. Mana Al-Araf dia? Tadi udah ditandakan di Za. Astagfirullahaladzim. Mana dia ya? Insya Ya, Allah. siap. Al-Araf. Halaman 5151 ya. 151. 186, 151. Wah, ya Allah. Mbak 154, Ayunya kemana, 1. Mbak Nenek? Mbak Ayunya Mbak Ayu kemana? di rumah. Kami di Kubang. Oh, lagi Ayah pisah pisah rumah. tadi. Pisah rumah. Nah, capek pisah ranjang. Ranjang. Iya, betul ya. Masya Allah. Ayah Nggak berapa, dapat, Za? Nek. Ayah Ayat berapa? 96. 96. 96. Oke. Sabar. 96. Araf. Lah dah hilang pula. Araf 96. 9. Masya Allah, mata nih. 91, 92, 93, 94, 9. Nah, 96. Ya, oke. 96. Ya. Apa aku ya, Za? Apa minal ahlul za? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa mina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum Bukan naimun. itu, Nek. Oh, Bukan, yang Nek. mana aja? 96, 96. 96 itu ya. Al-Araf kan? Walau, walau Walahu. anak. Oh, walau. Kan suratnya awalau. Walau anna ahlal qura. Ini kan? Ini kan? Ditunggu lu cari adik lu, Zah. Nomor tak nampak mata. Iya, Nek. Ya.
Walau kan? Awalau. Awalau ya, Za? Walau, iya. Awalau satu. Hah? Walau anna, Za? Ya, oh. Awalau anna ahla itu kan? Walau mah. Iya, Za? Walau anna ahlal qura amanu tuh, Za? Ya. Hmm, hmm, hmm. Oh iya. Hmm, Sudah belum ya? Saya barusan ini mati Zoom-nya. Iya. Oh, walau. Belum. Oh, belum. Surat baca langsung, Za. Iya, Nek, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Masya Allah, Diarti, jazakumullah Za? khair. Ya, mau baca Diartikan, Za? artinya boleh, boleh, boleh. Berselindung aku dengan Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, terima kasih ya, Nenek. Masya Allah, Ya, jazakumullah sama-sama. khair. Iya, iya. Jadi teman-teman ya, tadi tuh saya mau menjelaskan apa tadi ya? Ya, Aduh, Allah, Masya Allah ya. Tadi juga saya kedisrak mati lampu, sempat mati lampu. Ya, baik. Iya, belum bayar token enggak, Zah? ya ini musibah ini terjadi gitu ya, karena kan tadi ya dikaitkan Musibah, dengan ya musibah Nek. tiba-tiba. Heeh. Ya, sama-sama, Zah. Nah, iya, musibah terjadi akibat dosa-dosa kita kan gitu ya. Eh, nah, ini dikaitkan dengan ayat ini, ya Allah mengatakan seandainya mereka beriman dan bertakwa, ya. Hari ini manusia yang mengaku beriman lah ibaratnya gitu ya. Kita bilang mengaku beriman, ya. Kita tidak tahu Allah mencatatnya beriman atau tidak. Sekitar 2 miliar manusia saja kaum muslimin itu. Sisanya ada 6 miliar kurang lebih ya, yang itu mereka tidak beriman. Lalu dan bertakwa kata Allah ya, yaitu apa namanya? Takwa itu menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Nah, hari ini banyak sekali yang berlomba-lomba untuk tidak taat kepada Allah. Ya bahkan mungkin termasuk kita. Tanpa kita sadari kita berlomba-lomba tidak mentaati Allah yang mengaku muslim ya, dengan kita mengabaikan, memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis-hadis, mungkin masih jutaan hadis yang belum kita pelajari, masih ribuan ayat yang belum kita pelajari tafsirnya, dan itu isinya perintah dan larangan. Artinya kita berpeluang memiliki dosa begitu banyak karena kita belum tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang oleh Allah, ya teman-teman. Nah, sehingga Allah berikan musibah tadi ya dengan eh, untuk ya memberikan penghapusan dosa juga pengajaran ya teman-teman, pengajaran. Nah, supaya berpikir ya dengan adanya masalah itu kita jadi berpikir. Nah, kenapa masalah ini terjadi?
Ya, apa salah dan dosaku ya Allah, ya, tunjuki ya Allah, gitu ya teman-teman kalimatnya, bukan ya Allah apa salah dan dosaku, kenapa engkau berikan musibah ini ya Allah. Nah itu mah berarti dia merasa tidak punya salah, tidak punya dosa. Berarti Allah yang mengatakan itu adalah dosa-dosa kita. Nah sehingga teman-teman, ya, penting kita itu merespon masalah itu dengan cara yang positif, ya, sehingga kita mampu bersyukur. Nah ini mampu merespon dengan baik, nah, entah itu dengan sabar atau ridho tadi ya, kemudian bersyukur. Nah, tentang syukur, jadi ini ada satu cara ya, gimana tuh bersyukur memang dengan memandang hal-hal itu, sesuatu hal itu adalah dengan positif. Nah, kita kenal banget ya, ini mungkin review aja ya, teman-teman insya Allah sudah tahu riwayat ini ya, yaitu tentang Abu Kilabah. Ya, eh, beliau adalah ya seorang ulama, ya, didikan para sahabat, Masya Allah. Nah, pada penghujung hidupnya, beliau itu kehilangan kedua tangannya dan kedua kakinya. Pendengarannya juga sudah lemah dan matanya sudah rabun. Ya, bahkan ada yang meriwayatkan buta, gitu ya. Tidak satu pun anggota tubuhnya yang bermanfaat baginya kecuali lisannya. Namun dalam kondisi demikian, beliau senantiasa apa? Memuji Allah dan bersyukur. Dalam munajatnya, beliau berkata kepada Allah, "Wahai Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa memujimu dengan pujian yang memadai untuk menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas kelebihan yang telah Engkau berikan kepadaku atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Masya Allah, ya. Ketika beliau ditanya, apa kelebihan yang telah Allah berikan kepadamu hingga engkau begitu memuji dan bersyukur? Ya, ada yang bertanya kepada beliau, ya. Padahal kita melihatnya secara ini ya, itu tadi tidak ada tangan dan kaki dan seterusnya. Beliau lalu menjawab, tidakkah engkau melihat apa yang telah Tuhanku lakukan kepadaku? Demi Allah. Seandainya dia menyuruh langit untuk mengirim api yang membakarku dan memerintahkan gunung-gunung untuk menindih hingga menghancurkan tubuhku dan memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku dan memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, maka tidaklah semua itu kecuali makin membuat aku bersyukur kepadanya karena dia telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa lidahku ini. Coba tuh, bandingkan dengan diri kita hari ini. Ya, gimana? Kita mungkin tubuh kita masih banyak berfungsi. Ya. Bahkan dikatakan Abu Kilabah ini sangat miskin, gitu ya. Dan tidak punya lagi kerabat kecuali apa anaknya ya kalau nggak salah, apa cucunya itu saya lupa. Nah, dan itu pun meninggal. Akhirnya meninggal. Nah, jadi kalau kita mau berpikir satu-satu kita hayati ya bagian tubuh yang masih berfungsi aja teman-teman. Maka kita akan mendapati itu adalah anugerah yang luar biasa dan mungkin kita akan bisa sampai mengatakan seperti ucapan Abu Kilabah ini. Ya, itu artinya apa? Artinya beliau selalu fokus kepada ya bukan kepada musibahnya, tapi fokus kepada hal-hal yang masih ada pada dirinya. Kenikmatan-kenikmatan lain yang masih Allah berikan terus kepadanya. Ya, termasuk teman-teman. Sebetulnya kalau mau didetail lagi, beliau hidungnya juga masih berfungsi. Apa jadi nih kalau hidungnya tidak berfungsi? Ya, masih diberikan menikmati oksigen, oksigen yang nggak susah-susah juga kita bikin. Ya, akhirnya kita masih bisa beribadah kepada Allah karena masih bisa bernafas. Itu bukankah itu nikmat yang luar biasa? Itu ya. Nah, ini adalah cara pandang. Dan kita tuh manusia itu punya pilihan mau memandang dari cara yang mana, ya. Jadi teman-teman bahagia atau tidak itu kita yang memilihnya. Ya, kalau mau bahagia maka singkirkan tuh isi dunia tuh dari diri kita sehingga kita bisa memandang masalah-masalah yang menimpa kita tuh dari sisi pandangan akhirat, pandangan yang positif, gitu ya. Ini adalah semuanya kebaikan dari Allah. Allah lagi ngasih pelajaran, pengajaran supaya kita lebih baik lagi. Allah ngasih pahala supaya kita lebih apa namanya hisab kita lebih ringan lagi gitu ya dengan adanya musibah-musibah sehingga kita bisa ridho, sabar dan syukur. Nah, tapi teman-teman ini lebih detail lagi kalau teman-teman ikut kelas saya ya 2 hari. Jadi iklan kelas nggak apa-apa ya, boleh ya iklan kelas ya. Nah, insya Allah yang terdekat itu nanti di Sukabumi ya TNI ya. Akhir bulan ini bukan TNI. MSH Nah, ya. iya. Akhir bulan ini di Sukabumi. Teman-teman bisa ikut merapat di sana ya. Yang dari Papua, dari Kalimantan, dari mana dekat lah ya. Dekat banget lihat aja di peta. Paling cuma 2 senti ya sampai Sukabumi. Ya, Mama betul ya, Mama ya, Nenek. Ya, cuma 2 senti ya. Nah, yang jauh ke Amerika ya, teman-teman.
Misalnya kalau selama di Indonesia lama deket lah ya, minta izin kepada Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, nanti Allah kirim Doraemon, ya, dipinjemin pintu Doraemonnya, dipinjemin baling-baling bambunya sama Allah ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Baik ya teman-teman, insya Allah. Dan bentuknya dari syukur itu bagaimana? Yaitu kita tidak hanya mengatakan hamdalah, ya, tapi memang hatinya ridho, hatinya penuh dengan ya Allah, ini tuh anugerah yang besar dari Allah musibah ini, ya, sehingga kita mengatakan alhamdulillah. Ya. Lalu apa? Nah, buktikan kalau kita tuh bersyukur. Ya, Eh, kalau untuk hal-hal yang positif, syukurnya lebih mudah mungkin ya. Ya, bersyukur yang musibah mungkin agak PR lagi gitu. Coba untuk hal yang positif kita bersyukur misalnya. Oh, dapat oksigen nih. Nah, ya, sehingga dengan oksigen tadi apa? Fungsi oksigen itu apa? Nanti dia masuk ke darah kita oksigennya, ya sehingga itu ya menyehatkan tubuh kita kan tubuh kita butuh oksigen. Sehingga dengan tubuh yang terus dikasih oksigen sama Allah ini, kita bersyukur atas oksigennya, kita bersyukur atas masih bisa bernapasnya, nah kita makin giat ibadahnya. Itu bukti syukur. Wah, Allah malu nih sama Allah, udah dikasih napas, dikasih makan gitu ya. Walaupun cuma nasi garam hari ini nggak apa-apa, itu juga syukuri aja. Ya, pandang dari sisi yang positif sehingga ya Allah, Allah masih ngasih saya makan walaupun seteguk teh manis doang, ya atau apa rezeki hari ini yang masuk ke mulut kita ke tubuh kita ya atau kemarin masuk ke tubuh kita kan masih ada sisa-sisa hasil pembakaran dan seterusnya bentuk syukur adalah apa kita pakai untuk ibadah maksimalkan untuk beribadah Masya Allah ya ibadah itu banyak ada ibadah hati ya dengan sabar syukur ikhlas ridho tawakal itu ibadah hati ya ada ibadah lisan ya terus tambah lisannya terus bersyukur kepada Allah ya terus tambahin lagi kualitas ibadahnya yang yang wajib disempurnakan, yang sunnah ditambah-tambah gitu teman-teman. Ya. Kemudian itulah sebetulnya perilaku yang diminta Allah itu ketika kita bersyukur. Nah bersyukur atas musibah gimana? Ya bersyukur itu adalah level paling tinggi teman-teman ya ketika kita merasa musibah. Kan ridho dulu, lalu sabar, ya, terima dulu, sabar, lalu kita bisa bersyukur. Nah, tentu nanti ada reaksinya juga. Orang yang ridho itu gimana? Orang yang sabar itu gimana? Nggak ada marah-marah. Itu bentuk positif dari perilaku positif dari rasa ridho dan sabar kita. Ya. Lalu apa? Orang yang sabar itu bukan berarti juga dia berdiam diri. Orang yang bersabar itu dia akan melakukan ikhtiar-ikhtiar, tapi ikhtiarnya itu penuh dengan ketakwaan. Ikhtiarnya itu sesuai dengan perintah Allah. Misalnya anak berantakin rumah, anak nggak mau mandi, anak susah bangun. Nah, kalau kita responin dengan ridho, dengan sabar, maka nanti reaksi kita pun ikhtiarnya nasihatinnya tentu dengan sabar, penuh kasih sayang. Tapi kalau di awal kita tidak ridho, tidak sabar, nanti nasihatinnya juga duar, ya akhirnya malah terjadi banyak masalah lagi. Ya, jadi gitu teman-teman. Ridho, sabar, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Nah, lalu perilakunya gimana? Kita ikhtiarnya sesuai dengan maunya Allah. Kemudian kita syukur, ya syukur juga bisa bentuk penampakan dari orang yang bersabar. Bersyukur kepada. Nah, gitu teman-teman, insya Allah kita dimudahkan dan memang kuncinya ya, belajarlah cintai Allah, putus hubungan dengan dunia, ibaratnya gitu ya, cintai hubungan cinta dengan dunia, maka kita akan lebih mudah untuk bisa merespon masalah dengan cara yang lebih baik ya dibandingkan kita yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah. Begitu Tayani teman-teman Allah alam bisawab ya mungkin itu yang bisa saya share pagi hari ini kita buka sesi tanya jawab silahkan. Teh Yani tok 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 nah Teh Yani kemana nih Teh Yani kalau mau sarapan ajak-ajak atuh ya lagi sarapan atau Teh Yani kemana ngilang nggak ya Teh Yani atau boleh teman-teman silahkan sambil nunggu Teh Yani ya yang mau bertanya silahkan mungkin Mama Nenek ya pertanyaannya singkat padat dan jelas ya Nek biar nanti ada antrian kalau Nenek mau bertanya ya atau yang lainnya silahkan. Coba saya cek dulu. Ya, adakah yang bertanya mungkin di kolom chat? Ya, nah ini ada dari sahabat kita ya, dari Winda. Memandang positif BB naik. Nah, cara Allah mengingatkan untuk memperbaiki
pola hidup. Ya, betul ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kayak gitu. Itu positif-positif aja. Ya, memandangnya, Insya Allah. Naik BP bos saya anugerah. Wah, Mbak Rika ya. Ya, Mbak Rika ya anugerah ya. Mereka soalnya tipis ya. Nah, Mbak Evi juga. Nah, mm-mm. Ya, baik. Gimana? Belum ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Alhamdulillah. Tapi ada yang capek ke Teni. Nah, Teni sudah datang kembali. Alhamdulillah. Nyariin ya. Enggak sih, nggak nyariin. Biasa aja. Saya lagi bacain ini. Chat. Baik, ini ada pertanyaan di ruang Zoom ya. Pertanyaannya, anak Mm-mm. kedua saya dari lahir di ruang NICU karena didiagnosa infeksi paru dan penyakit jantung bawaan sampai sekarang. Jujur saya sedih sampai saya kadang menyalahkan diri sendiri. Tapi di sisi lain mungkin Allah ingin saya sembuh dulu dari operasi sesar. Sampai sekarang anak saya belum membaik. Kadar oksigennya juga tetap seperti biasa walau sudah di NICU 11 hari. Kira-kira kalau saya terapi dengan metode MSH, apakah yang diterapi bayinya atau ibunya? Karena selama hamil saya sering bertengkar dengan suami, kemudian saya juga selalu sedih dan menangis karena melihat selama perlakuan suami saya selama hamil, kemudian menyembunyikan kehamilan dari orang lain. Iya, Betul, betul. subhanallah. Ya, baik. Masya Allah ya, subhanallah. Eh, ya, saya dari mana dulu ya membahasnya? Nah, sebetulnya ya menyadari kesalahan diri itu bagus teman-teman. Ya, tapi menyalahkan diri nggak bagus. Ya, itu beda nanti. Kualitas diri jadi kualitas hidup kita jadi menurun menyalahkan diri itu. Ya, menyalahkan diri itu apa sih? Menyalahkan diri itu adalah kondisi di mana kita tuh tidak menerima kesalahan yang kita buat. Ya, kita buat sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kondisi tidak menerima itulah yang kadang-kala juga itu mempengaruhi lagi tuh ke si dedek bayi ya. Jadi gini, eh dari sisi keilmuan yang saya hari ini sedang yakini lah gitu ya, teman-teman, keilmuan secara psikologis gitu. Jadi anak bayi sampai 7 tahun lah gitu ya. Kalau mereka sakit itu biasanya karena pengaruh dari emosi eh, terpapar ya dari emosi yang dirasakan oleh ibu atau bapaknya atau orang terdekatnya lah ya. Kalau dia diasuh nenek ya mungkin itu neneknya, kepengaruh dari neneknya gitu ya, atau kakeknya lah siapa yang memang mengasuhnya gitu ya. Nah, jadi pertama ya teman-teman yang bertanya nih ya, minta maaf dulu lah kepada Allah. Ya, kalau memang menyadari ya ini karena kesalahan saya ya, pas hamil begini 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 ya. Sadar itu nggak mudah loh orang itu sadar. Ya, sadar itu udah eh, apa namanya? Poin tersendiri ya, poin bagus tersendiri gitu teman-teman ya. Nah, cuma dari sadar tadi stop menyalahkan diri ya. Karena menyalahkan diri itu bentuk emosi negatif juga. Kepapar lagi tuh si dede bayi dengan emosi negatif tadi. Bisa jadi karena ini ya, belum sembuhnya, belum naik perbaikan, kita belum terima diri ya teman-teman. Ya, bukan teman-teman ini ya. Mungkin ada teman-teman juga punya kasus-kasus sama ya, kurang lebih sama. Sehingga apa ya, kesadaran diri tadi harusnya menghantarkan kita yaitu eh, bertobat kepada Allah ya, bertobat kepada Allah. Meminta maaf, sibuklah minta maaf kepada Allah ya, menyesal minta maaf kepada Allah, karena dengan bertobat tadi Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan kita insya Allah ya, pintu-pintu kalau kita tobatnya sungguh-sungguh, tobatnya ikhlas, mudu, bukan tulus, bukan modus gitu ya, bukan karena pengen anak kita sembuh tobatnya. Nah, itu justru insya Allah Allah bukakan jalan keluar buat kita ya, kemudahan-kemudahan urusan oh ya.
mungkin pengibaratannya tanpa saya bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk ya. Tapi kita itu bisa memahami sedikit sifat-sifat Allah gitu ya dengan kita memperhatikan makhluk-makhluknya. Dan Allah tuh juga sering menceritakan dirinya dengan menggambarkan keadaan sifat-sifatnya gitu ya dengan perumpamaan makhluk-makhluknya ciptaannya tanpa bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk ya teman-teman. Jadi kalau kita aja nih misalnya anak kita tuh sayang banget kan sama anak. Anak bikin kesalahan, mungkin ada kalanya kita tuh marah besar sama anak gitu ya. Marah gitu. Tapi ketika anak ini terus minta maaf, mungkin sekali dua kali kita masih diemin ya. Karena kita pengen lihat sungguh-sungguh nggak nih anak ini minta maaf gitu ya. Dia terus berusaha merayu ibunya nggak ya agar ibunya itu luluh lagi hatinya. Nah, ya gimana kalau anak itu wajah apa merasa bersalah aja enggak, minta maaf juga enggak, kita mungkin sebagai ibu tambah kesal gitu ya. Ini gimana ini anak ini, padahal kita diamin itu untuk kasih pelajaran bisa jadi begitu ya biar anak ini sadar. Jadi bisa jadi pertolongan Allah belum datang, Allah ngasih lagi biar kita tuh sadar, didiamkan dulu sama Allah gitu ya, didiamkan dulu sama Allah biar kita sadar menyadari dulu apa kesalahannya, terus apa sibuk minta maaf dengan wajah yang dengan respon dengan eh, bahasa tubuh yang memang kita bersungguh-sungguh gitu. Kita menyesali, ya, menyesali, teruslah sibuk dengan itu. Terus diketuk, dirayu Allahnya, maafin ya Allah, ya gitu teman-teman. Nah kita aja anak kalau udah gitu lama-lama kita luluh hatinya ya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang maha cinta maha sayang kepada kita ya walaupun kadang-kala ya seringkali kita melihat hambanya tidak bertobat aja Allah kasih buka jalan keluar ya Allah mudahkan urusannya apalagi kalau kita bertobat banyakin tobat ya. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya terima kesalahan diri, maafkan dirinya. Itu kadang-kala PR besar kita tuh kita belum bisa maafin diri. Jadi gini teman-teman, siapa di sini orang yang nggak pernah bikin kesalahan? Ngacung, berarti dia nabi. Masya Allah. Nenek nggak pernah bikin salah, nek. Oh berarti nenek nabi. Ya, nggak ada yang nggak pernah bikin kesalahan. Kenapa? Karena memang diciptakan Allah seperti itu. Allah menciptakan manusia itu lemah, diciptakan manusia itu bodoh, terbatas, ya, nggak bisa apa-apa. Allah menciptakan manusia itu sering bikin dosa, menciptakan begitu. Ya, kenapa? Karena dengan kondisi kelemahan tadi, itu cara Allah biar manusia dekat terus sama Allah. Biar manusia ibadah dengan bertobat sama Allah. Coba kalau manusia itu semuanya baik, nggak pernah bikin kesalahan, semuanya kuat, ada nggak yang butuh Allah kira-kira? Ada nggak yang mau nangis sama Allah kira-kira? Nggak ada. Ya, maafkan diri kita yang bikin kesalahan, maafin diri kita yang bikin kesalahan. Ya, nah sekarang, nah syukuri Allah menampakkan kesalahan kita itu, ya, ya kan nggak ada pilihan. Kita mau mau marah sama Allah dikasih anak yang sakit atau bersyukur, bersyukur. Ya dan mungkin dengan cara anak sakit ini ya Allah tampakkan kita lahir bagi kita itu sakit Allah ingin kita belajar Allah lagi negur kesalahan kita sudah jangan bersedih jangan nangis lagi sama perlakuan suamimu sudah cukup kata Allah ya kenapa kita sedih dengan perlakuan suami juga mungkin kata tadi karena cara pandang kita belum positif memandangnya atau kita masih menjadikan suami sebagai sumber kebahagiaan ya dan seterusnya. Dan tidak lagi menyembunyikan, stop menyembunyikan, ya, stop menyembunyikan. Kemarin disembunyikan kehamilannya, sekarang kondisi anak sakit jangan disembunyikan juga. Bukan juga pamer-pamer masalah sama orang, bukan gitu ya. Sampaikan, Alhamdulillah telah lahir anak kami, mohon doanya. Nah kita butuh doa dari orang banyak, ya. Kita butuh doa dari orang banyak, ya. Mohon doanya agar anak-anak ini anak yang menjadi anak yang soleh, sehat, lahir batin, kuat ya, pemimpin umat ya, dan seterusnya. Dan minta doa juga agar kami dimampukan menjadi orang tua yang bisa mengasuh, mendidiknya ya. Nah, gitu. Doanya bukan cuma buat anaknya, buat kita terutama sebagai orang tuanya. Jarang ya minta doa pas anak lahir tuh hanya buat anaknya ya. Udah harusnya buat orang tuanya yang utama ya. Kita juga kalau ada teman lahiran ya jangan anaknya aja didoakan orang tuanya yang utama ya. Anak itu bisa solih dan soleh kan orang tuanya ya. Ya doakan ya Allah mampukan kedua orang tuanya untuk terus belajar ya, untuk
bersabar ya untuk mudah-mudahan lah untuk mendidik anak ini agar anak ini jadi anak yang solih dan solihah, yang sehat, yang cerdas, yang kuat, jadi pemimpin umat gitu gitu. Ya. Nah, insya Allah ya. Terus kalau terapi gimana bisa dengan terapi si dede bayinya ya usap punggung ya, terapi usap punggung, terus bacakan Al-Fatihah ke ubun-ubunnya, diusap ubun-ubunnya, minta maaf, jurus 3T, katakan 3 kata sakti buat anak kita ya. Hmm, I'm sorry, minta maaf ya, karena kita udah menyembunyikan kehamilan juga itu pengaruh ke anak kita ya, anak kita, bayi kita bisa merasa dia tuh di walaupun mungkin kan tidak maksud ke sana ya, tapi kita khawatir anak kita itu merasanya ketika disembunyikan dia merasa nggak diterima kehadirannya. Ya, banyak minta maaf. Maafin bunda ya, Dek. Minta maaf, cium ya ubun-ubunnya, bacakan Al-Fatihah setiap saat, setiap waktu, sebisa sebanyak-banyaknya. Ya, Al-Fatihahnya dihayati artinya. Ya, fokus kepada Allah. Nah, usap terapi, usap punggung. Ya, banyakin juga sholawat. Ya, semua zikir yang bisa dibacakan lah. Ya. Nah, itu sehari minimal 20 menit ya, pas dia tidur. Syukur syukur-syukur bisa tidak diputus-putus 20 menit terus gitu, ya, terapi usap punggung. Lalu kita juga bisa terapi ibunya ya. Mungkin apa yang dominan rasa sedihnya, rasa bersalahnya ya, belum terima dirinya, nah itu ya terapi perasaan-perasaan itu ya. Insya Allah terutama dengan terapi Quran. Banyak baca Quran, niatkan baca Qurannya untuk meruqyah ya. Ruqyah sakit fisik kita, sakit psikis kita diruqyah ya. Dengan terapi Quran, siapkan air minum, nanti air minumnya diminum oleh kita, dipakai mandi kita, dipakai anak kita, ya diusapkan ke badannya, seperti itu. Insya Allah saya yakin bisa sembuh total. Ya, yakin, harus yakin akan sembuh total. Barokallah pokoknya. Dengan cara ini Allah sebetulnya lagi ngasih pengajaran, ngasih pahala, pengen kita jadi lebih baik ya, dan makin banyak dekat lagi sama Allah ya dengan cara ini. Alhamdulillah ya. Itu mungkin Tayani yang bisa saya sampaikan kepada saudari kita yang bertanya ya. Ya, Kita doakan juga baik. dikasih kekuatan sama Allah, senantiasa ditemani sama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Hmm, sebentar. Hmm. Baik, teman-teman, silahkan jika ada yang masih ingin didiskusikan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silahkan, mungkin mau yang di ruang Zoom, mau bertanya langsung, saya persilahkan. Atau mau di kolom komentarnya juga saya persilahkan. Itu pun teman-teman yang bergabung di Facebook ya, bisa di kolom komentar Facebooknya atau bisa ke messengernya Perhatian Cinta. Ada? Oh ini sebentar, ada chat yang masuk di ruang Zoom. Eh, oh yang ini sudah mempraktekkan usap punggung, tapi pas di usap punggung anaknya terbangun, terus nggak mau diusapin lagi. Itu bagaimana Bu Dewi? Minta izin dulu sama Allah. Ya, minta izin dulu sama Allah. Kalau sudah izin lagi, minta kemudahan. Ya Allah, izinkan saya untuk menerapi anak saya. Ya, eh kalau belum juga, ya cukup apa namanya, pakai ini jurus cinta segitiga. Jurus cinta segitiga itu antara kita, Allah dengan anak kita. Ya, cinta segitiga yang ini boleh, maksudnya dengan doa. Ya. Dengan doa. Nah, bisa juga kalau pakai metode eh, terapi yang itu ya, tapping itu. Tappingnya adalah untuk anak kita. Misalnya anak kitanya apa nih? Masalahnya apa?
Atau gini, kita terapinya bisa dengan misalnya merasa sulit, ya, merasa ingin menghilangkan perasaan merasa sulit dekat dengan anak. Nah, ya terapi rasa sulitnya. Lalu anak kita kalau diusap bangun, ya, ya itu 3T-nya dilakukan dulu. Sudah belum? Kalau belum, coba dikuatkan lagi 3T-nya ya. Ya Allah, temannya saya mau terapi anak saya. Izinkan ya Allah mau terapi anak saya. Biarkan dia tertidur lelap ya Allah gitu ya. Sehingga saya bisa mudah untuk menterapinya. Ya. Nah, kalau bangun juga, titip sama Allah. Ya, titip sama Allah, kita terapi jarak jauh aja. Cinta segitiga tuh gitu. Berdoa maksudnya. Ya, bangun malam, kirim Al-Fatihah untuk anak kita yang banyak ya. Kalau ingat Ustaz Abdul Somad didoakan ibunya berapa? 100 Al-Fatihah semalam. Sudah belum? Kalau belum ya coba ya. Eh, Masya Allah, sampai lelah kita berdoanya. Ya maksudnya sampai lidah ini apa namanya tuh capek gitu ya. Terus itu berdoa. Ya. Nah, banyak zikir, banyak apalah kitanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah titip anak saya, dekatkan kami lagi ya Allah berdua ya. Nah, mungkin kita belum dekat dengan anak kita, itu cerminan kita dengan Allah. Ya Allah pengen kita dekat. Kita kurang dekat sama Allah ya. Dekat itu nggak hanya badan kita, tapi fisik kita. Husu nggak selama kita sholat, kita zikir tuh husu belum? Ya, pas kita melakukan perintah-perintah Allah, kita tuh husu nggak, terhubung nggak hatinya pada Allah. Kita pas lagi pakai kerudung nih, ya. Coba hubungkan hati kita dengan Allah, bahwa kita tuh lagi merasakan perintah Allah gitu ya. Ya Allah, aku pakai kerudung karenamu nih ya Allah, ya. Rasakan kita tuh lagi dekat sama Allah pas lagi pakai jilbab gitu, karena lagi merasakan perintah Allah. Lagi nyapu, hubungkan hati kita dengan Allah. Ya Allah, aku nyapu untukmu ya Allah gitu ya. Bukan untuk anak-anakku, tapi untukmu ya Allah gitu ya. Karena ini perintah darimu ya untuk mengurusi rumah dan seterusnya. Nah, coba hubungkan terus Allah pengen dekat, kita tuh dekat dengannya. Bisa jadi itu PR-nya, ya PR utamanya. Jadi bukan fokus dengan anaknya. Nah, gitu Mbak Rika, Masya Allah, tabarakallah. Tadi disebutin ya namanya ya. Enggak disebutin sama Tayani, maaf ya disebutin Nggak apa ya. disebutin. Apa Mbak Rika Maya, ada alumni nggak baper-baper. Ya, Ya, baik, masih lanjut terkait usap mengusap. Nah, ini kalau misalkan diri kita sendiri yang tantrum, nah siapa nanti yang ngusapin kita? iya yang usapin, ya nggak usah diusap punggung juga kalau kita yang tantrum ya. Kita usap hatinya aja, ya dadanya nih, diusap-usap dadanya hatinya kan kita tuh tantrum itu ciri kita lagi melakukan sesuatu di hati kita ya. Usap-usap hatinya, minta maaf sama hatinya, udah kita pakainya nggak baik gitu ya. Doa istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Lalu apa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah. Makanya dihayati doa terus tahu artinya, hayati. Jadi kita tuh ngobrol sama Allah, tuh meminta ya Allah, tolong ya Allah. Diusapin terus dadanya ya. Ini sebelah kiri, hati kita terus sebelah kiri, jantung. Kalau butuh ini jantung, yang berdebar-debar tuh jantung ya ini. Lalu apa? Ya muqallibal qulub. Kita aja nangis. Ya, kalau kita lagi tantrum gitu aja nangis gitu. Sama Allah minta, tolong ya Allah, Engkau yang menggenggam hatiku, tolong ya Allah lembutkan. Zikir ya Latif, lembutkan ya Allah. Nah gitu ya. Itu jurus saya kalau juga saya lagi tantrum. Emang suka tantrum ya? Tantrumnya mama gimana ya? Ya Allah lucu banget sih kalimatnya tantrum. Ya gitu ya. Masya Allah, barakallah. Apalagi, apalagi Tani. Dengar kalimat tantrum tuh jadi ingat nama-nama. Nama apa? Muridnya, Nah, muridnya. nama-nama habis maafan nggak 5 menit lagi tantrum. Ada satu lagi tuh Tani tuh. Tantrumnya pakai shopping. Mbak Rika ya, baik ya. Ah, kalau suaminya yang keras gimana? Ya udah terapi usap punggung juga suaminya pas tidur ya Allah lembutkan. Doakan juga suaminya ya. Itu dikasih jampe-jampe. Air minumnya dijampein pakai Al-Fatihah gitu. Dijampi-jampi, jampi boleh ya kalau pakai Al-Fatihah ya. Air minumnya, masaknya apa ya kalau perlu diludahin. Jangan-jangan. Ya, gitu teman-teman, apanya gitu ya bajunya sambil setrika sambil ini ya. Kita siapin air doa, dipakai ngerendam pakaiannya, dipakai supaya semua yang nempel, semua yang masuk ke tubuh suami kita itu adalah isinya penuh dengan doa. Ya, spraynya ya macam-macam ya pas kita lagi apa namanya bersihin spray ya digebah-gebah itu sambil Al-Fatihah lagi ya Allah ya. Nah itu semua gitu teman-teman ya. Tapi yang terutama itu apa? Terutama itu doakan kita
diri kita sendiri ya, supaya kita mampu menghadapi kerasnya suami. Kita dimudahkan untuk menghadapi anak-anak kita yang belum mau dekat dengan kita. Doakan diri kita. Kirimkan Al-Fatihah buat diri kita yang banyak juga gitu ya. Nah, yang utama tuh itu. Karena bisa jadi suami kita, walaupun kita tidak berharap ya, bisa jadi orang-orang sekitar kita tuh nggak berubah sampai kita mati. Ya, tapi rugi banget kalau kita menghadapi mereka, kita itu nggak punya hati yang lapang. Kita nggak ditolong Allah ketika menghadapi mereka. Ya, maka utamakan juga doakan diri kita. Gitu ya. Gitu ya. Tni itu aja Ya, mungkin. Mm-mm. Oh, ya, 3T apa katanya Tni 3T? 3T, titip, temani, terserah Allah. Tapi ini konsep 3T ini harus dijelasin dulu di workshopnya Metanoia Healing ya. Jadi kalau misalkan yang belum ikutan nanti bingung juga titip apa, titip justip. Ini insya Allah nanti di workshop Metanoia Healing akan dijelaskan terkait 3T ini. Tapi memang baiknya konsep 3T ini harus ngikut dulu workshopnya Metanoia Healing di pembuktian cinta. Insya Allah waktu terdekat akan diadakan di kota Sukabumi akhir bulan Mei 24 dan 25 dan itu free, gratis, khusus muslimah saja. Insya Allah dibuka Iwan Ahwat kalau nggak salah ya. Eh, dan di Kota Bogor silahkan boleh di keep nih tanggalnya ya. Nanti untuk tempatnya insya Allah menyusul. Bogor insya Allah MSH akan diadakan di bulan Juni. Di bulan Juni bulan Juli tanggal 12 sampai 13 Juli. Silahkan bisa ditandain dulu mungkin ya di kalendernya. Insya Allah nanti tempatnya menyusul. Itu penyelenggaranya nanti dari komunitas KDK. Baik, teman-teman, karena waktu sudah pukul hampir 7 menit ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, nanti akan dibahas di pekan yang akan datang, minggu depan. Nah, namun biar teman-teman juga nggak lupa dengan pertanyaannya, boleh dijapri aja langsung ke Teh Yani ya, ke admin dari Pembuktian Cinta. Atau yang di Facebook males admin chat ke WhatsApp, boleh ke messengernya Pembuktian Cinta. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut pamit ya semuanya ya. Sampai bertemu lagi Bismillahirrahmanirrahim. insya Allah nanti di pekan yang akan datang. Dan yang offline sampai ketemu di kota Sehat-sehat Sukabumi. semua, Bu Assalamualaikum. Yani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.